Berikan Aku Cinta, chapter 15, Black Marlin. Bang Ray, jangan mulai lagi deh, please. Sedikit meringis, Lola menatap Reynald, dan yang ditatap pun hanya terkekeh. Kamu lucu, Lola. Reynald bicara sebentar pada Lola, dan matanya kembali fokus pada pancingannya. Lucu? Maksudnya? Ish. Tak paham Lola maksud Reynald. Cuk, tunggu sebentar ya. Pinta Reynald setelah mengecup dahi Lola dan melepaskan tangannya dari pinggang Lola. Kita bicara nanti lagi, setelah urusanku selesai. Sepertinya aku harus fokus pada ikanku. Dia agak sulit dan gerakannya cukup cepat. Kau duduk dulu sebentar. Selesai bicara, tanpa menunggu lagi, Reynald langsung melirik pada ajudannya, meminta mereka untuk mendekat dan membantunya. Sedangkan Lola mundur ke belakang setelah menganggukkan kepalanya. Wah, mereka ribet banget ya. Ikan apa yang lagi mereka pancing ya? 3 orang kayaknya masih ribet ngurus pancingan. Tenaga ikannya kuat banget kayaknya. Hehehe. Kayaknya gede deh tangkapannya. Penasaran aku. Gumam Lola di dalam hatinya, menunggu sambil mengamati ikan yang dipancing oleh Reynald. Marlin garis hitam. Gak sia-sia penantian kita. Betul, Tuan. Ukurannya juga besar sekali. Jawab salah satu ajudan Reynald yang masih ngos-ngosan. Mari diabadikan dulu, Tuan. Pinta ajudan satunya. Kita gantian berfoto, lalu harus dilepaskan segera. Jelas Reynald, dan mereka pun memulai sesi foto. Lola, kau mau ikut berfoto? Cepat-cepat Lola menggelengkan kepalanya saat Reynald menawarkan sambil menunjukkan wajah ngerinya. Klik, klik, klik. Ternyata mereka bisa narsis juga ya, foto-foto sama ikan gitu. Hihihi. Tapi kayaknya seru. Cuma ngeri ya lihat ikan gede kayak gitu. Gumam Lola dalam hatinya sambil bergidik. Lola duduk di sofa dan mengamati Reynald dengan anak buahnya yang sedang merayakan tangkapan mereka yang cukup besar sebelum akhirnya dikembalikan lagi ke laut. Kenapa senyum-senyum gitu? Lola justru terkekeh setelah mendengar pertanyaan Reynald yang sedang melangkah mendekatinya. Tadi serem banget ya, runcing gitu ikannya Bang Ray. Celetuk Lola saat Reynald sudah duduk di sebelahnya. Reynald menganggukkan kepalanya. Itu namanya Black Marlin. Ada juga yang namanya Blue Marlin. Oh, jenisnya sama? Tanya Lola sambil mengerjapkan matanya. Reynald menganggukkan kepalanya sedikit. Deru nafasnya masih menyisakan ngos-ngosan, sambil Reynald menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Tadi aku memanggilmu untuk mendekat dan foto. Kenapa kau tidak datang? Tanya Reynald lagi setelah duduknya nyaman. Aku gak berani. Jawab Lola sambil bergidik ngeri, lalu melanjutkan lagi kalimatnya. Aku takut sama ikan yang gede banget. Terus runcing ujung hidung depannya kayak pedang. Enggak deh foto bareng sama dia. Kebayang aja kalau ketusuk pasti kan sakit banget. Untuk Lola yang membuat Reynald kembali terkekeh. Lucu apa Bang Ray? Aku kan serius loh. Protes Lola ketika Reynald menyuguhkan tawa di bibirnya yang terlihat seksi. Hingga mata Lola agak mencuri pandang menatapnya. Imajinasi kamu terlalu liar, Lola. Dia tidak mungkin menyakiti kamu. Hidupnya aja di laut.
Gimana mau nusuk? Tadi juga dia pegang erat, bagaimana mau nusuk? Celetuk Reynald sambil menggelengkan kepalanya. Ih, iya loh. Kalau aku deket-deket dia, terus pas dipoto taunya dia gerak-gerak, terus aku gak sengaja ketusuk, kan gak lucu juga. Jawab Lola masih sambil begidik memberikan argumen pada Reynald. Terserah kamu lah. Reynald kemudian menyibak rambut Lola di bagian kanan sambil berbisik di telinga Lola. Jadi, kamu takut ditusuk? Tanya Reynald yang membuat Lola merinding. Cepat-cepat Lola menganggukkan kepalanya menghindari desiran aneh. Kalau ditusuk yang enak, takut juga. Tanya Reynald lagi yang kali ini sudah merangkul pinggang Lola dan berbisik di tempat yang sama. Mana ada ditusuk yang gak sakit? Ada-ada aja sih, Bang Ray pertanyaannya. Ditusuk mana ada yang enak? Protes Lola tak terima. Sebelum melanjutkan bicaranya untuk mengusir nervous, bisa gak sih cari ikannya gak kayak gitu? Yang rada kalem. Tanya Lola lagi. Hei, mau kemana jauh-jauh? Tetap di sini, mendekat padaku. Reynald tak menanggapi kalimat Lola, justru menarik Lola menghampirinya. Ada apa Bang Ray? Habisan geli bisik-bisik gitu. Makanya aku menghindar. Jawab Lola polos. Kamu bisa snorkeling. Cepat-cepat Lola menganggukkan kepalanya dan tersenyum menjawab pertanyaan Reynald. Bang Ray, jadi kita mau snorkeling? Tanya Lola makin antusias. Gimana? Tanya Lola sudah dengan matanya yang berbinar-binar. Tuh, di sana. Jawab Reynald sambil menunjuk sebuah pulau kecil yang sudah terlihat dari posisi kapal mereka. Di pulau itu. Di perairan dekat pulau itu. Kita snorkeling di sana. Jawab Reynald santai. Asik. Lola bicara bertepuk tangan senang sekali mendengar yang dikatakan oleh Reynald. Dasar bocah. Makin ngegemesin aja kamu Lola. Ngapain juga tepuk tangan begitu? Sabar Reynald. Sekarang belum waktunya nyobain dia. Mainin dulu aja. Tahan lagi dikit. Biar nanti pas masuk makin seru. Bisik Reynald pada hatinya. Ganti bajunya dulu geh. Perintah Reynald lagi yang hanya dijawab oleh Lola dengan mengerutkan dahinya. Lola sayang, kamu mau snorkeling gak? Kalau mau cepetan ganti bajunya. Jangan malah bengong di hadapanku. Hah? Aku kan gak bawa baju renang. Ganti pakai apa dong? Jawab Lola polos. Reynald menghela nafas, lalu berdiri dan menggandeng tangan Lola kembali ke kamar yang tadi mereka masuki. Di sini ada baju renang? Tanya Lola lagi. Tanpa menjawab, Reynald sudah membuka lemari pakaian dan menunjukkan pada Lola. Pilih. Satu kata penuh penekanan dari Reynald. Wah, banyak banget baju renangnya. Ini punya siapa? Bukan memilih. Lola malah mengagumi isi lemari pakaiannya. Cepat, pilih yang mau kau pakai. Jangan lama-lama, sebelum nanti air lautnya pasang. Jawab Reynald lagi. Iya. Lola menganggukkan kepalanya. Tapi ini bajunya semua masih baru Bang Ray. Tanya Lola lagi sambil melirik Reynald. Membuat Reynald menghela nafas kasar sambil menatap Lola. Hehehe, maaf Bang Ray, aku kan cuma tanya. Masa udah dipelototin gitu sih? Jawab Lola, kembali melihat ke arah lemari pakaiannya. Ngeri dengan mata elang Reynald
yang mulai mengintimidasi. Nanya sedikit juga nggak boleh ya? Sampai udah melotot kayak gitu. Ini juga lagi dipilih mau pakai yang mana. Tapi modelnya semua sama kayak gini. Aku malu lah pakai kayak gini. Gumam Lola di dalam hatinya. Masih memilih sambil mengerjitkan dahinya dan menghela nafas. Belum ketemu juga yang mau dipakai. Lola menganggukkan kepalanya. Kalau gitu, aku yang pilihkan. Jangan dong, aku aja. Tegas Lola. Kamu nyari satu baju aja, bisa sampai matahari tenggelam belum ketemu. Protes Renald yang tak sabar. Dan langsung mengambil satu, tanpa dilihat lagi menyerahkan hangernya kepada Lola. Aku pakai yang ini. Tanya Lola sambil mengerjitkan dahinya. Ganti. Hanya kalimat itu yang menjadi jawaban untuk Lola, yang membuat Lola hanya meringis kecil sambil menganggukkan kepalanya. Kalau aku pakai ini, Bang Rey pakai apa? Aku pakai ini. Jawab Renald asal menunjuk deretan baju renang pria di belakangnya sambil memberikan senyumnya. Wah, curang. Bang Rey pakaiannya lengkap gitu. Terus, aku cuma pakai kayak ini. Mana talinya tipis banget. Cuma nutup bagian depan, bagian bawahnya, belakangnya, cuma tali doang. Protes Lola masih sambil memegang pakaian dan belum menggantinya. Kan memang gitu pakaian renang wanita. Jawab Renald yang berusaha menyabarkan dirinya. Iya sih, emang kayak gini. Tapi kalau ada ubur-ubur, terus aku kesenget, kayak gimana coba nasib aku? Kalau ada ular laut nyengat listrik juga gimana dong? Bisa-bisa aku meninggal kayak pecinta binatang yang matinya kesengat ubur-ubur. Hah? Renald lagi-lagi hanya menjawab dengan senyuman protes dari Lola tersebut. Kenapa coba cuman senyum-senyum kayak gitu? Tanya Lola sambil mengerjipkan matanya. Lola, jangan cerewet. Ganti baju sekarang, atau mau aku gantikan, tapi sebelumnya aku makan kamu dulu. Klek. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.